Live streaming is on. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 7 September 2020. Alhamdulillah Allah mempertemukan kembali kita salat berjamaah, salat zuhur di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, yang mana pada kesempatan ba'da zuhur ini kita memberikan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan Al-Ihtimam Syarah Sahih Al-Bukhari min Kitabil I'tisam. Maka pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada sedikit murajaah dikarenakan hari Senin. Silahkan kepada ikhwah untuk mentasmi sekitar 6 hadis yang kita berikan di pelajaran Senin yang lalu sampai Senin hari ini. Maka tafadhalu barakallahu fikum. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim, akhbarana Rawah bin Abadah, haddatsana Syu'bah an akhbarana Musa bin Anas qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala rajulun ya Nabi Allah, man abi? Qala abuka fulan. Qala nazalat hadhihi al-ayah ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'. Haddatsana Hasan bin Sabbah haddatsana Syababah an Abdullah bin Abdurrahman an Warqa an Abdullah bin Abdurrahman. Sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabrahan nasa yatasaaluna hatta yaqulu hadza Allah khaliqu kulli syai' faman haddatsana Abdullah bin Ubayd bin Maimun haddatsana Isa bin Yunus an al-A'mash an Ibrahim an Alqamah an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hartin bil Madinah tawakka'u ala asibin famarra bi nafarin min al-yahudi faqala ba'duhum saluhu 'anil ruh wa qala ba'duhum la tas'aluhu la yasma'ukum ma takrahun faqala ilayhi hadithna 'anil ruh qala aqama sa'atan yunzaru fa'araftu annahu yuha ilayhi fata'akhartu anhu faqala hunaka 'anir haddatsana Ibnu Dinar an Ibnu Umar qala ittakhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin fattakhadha an-nasa khawatima min dhahabin faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni ittakhadtu khataman min dhahabin fanabadahu wa qala inni lan albasahu abadan fanabadan nasu khawatimahum. Haddatsana Abdullah bin Muhammad haddatsana Hisham haddatsana Ma'mar an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuwasilu qalu innaka tuwasil qala inni lastu kamislikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yusqini falam yantahu 'anil wisal faqala fawasala bihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaumaini aw laylataini thumma ra'awul hilal faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam law ta'akhkhara al-hilal lazidtukum
كالمنكل لهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شعبة أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل: يا نبي الله، من أبي؟ قال أبوك فلان، ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. حدثنا الحسن بن صباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. حدثنا محمد بن أبي بن ميمون حدثنا محمد بن أبي بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحي إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. حدثنا ابن نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال أزدتكم كالمنكل لهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبدي بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي شبابة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكل على عسيب فمر نفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، فقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم عن شيء تكرهوه. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة فعرفت أنه يوحى إليه تأخرت عنه فقال حتى صعد الوحي فقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار
رضي الله عنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتم من ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه فقال فلم ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتمهم. قال الإمام بخاري رحمه الله تعالى حدثنا حسن حدثنا حسن حدثنا حسن بن صباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء حدثنا عبد الله عن عبد الرحمن حدثنا أبو نعيم. الناس أنا أريد أسمع هذا. الآن الناس ما يفهمون إيش تسمع هذا؟ إيش هذا الولد يريد؟ سمعي. هذه 6 أدوية أو 7. تريد وما تريد. اقرأ أبو نعيم. يلا حدثنا أبو نعيم عن سفيان. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب اتخذ الناس خواتم من ذهب فقال اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال لا ألبس هذا الخاتم لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتمهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت بن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. المفروض حديث جديد هذا اليوم هذا مرة النهارده السامع كذا وكذا نحن ننتظر ضيع وقت. جزاكم الله خيرا. الحمد لله. Setiap hari menghafal 1 hadis, 1 pekan 6 hadis karena akan dulu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur karena Allah menjadikan kita terus
melaksanakan tulabul ilm. Tulabul ilm adalah ibadah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Bahkan para syaitan dan iblis, jika mendapati Bani Adam, dia seorang abid, ahli ibadah, yang waktunya untuk beribadah. Alhamdulillah. Senin Kamis puasa Daud, puasa Senin Kamis, di malam harinya tahajud, di waktu-waktu luangnya sebelum duhur melaksanakan sholat duha, dan terus menerus dalam ketaatan. Dan di sisi lain, seseorang yang alim, yang sibuk dengan murajaah Al-Quran dan ahaditsnya, dan mempelajari fikih, mempelajari akidah dan yang lainnya, maka iblis lebih takut kepada seorang alim daripada abid. Kenapa? Karena seorang abid yang sibuk beribadah kepada Allah bisa jadi dengan kejahilannya, bisa jadi dengan ketidaktahuannya. Dia melihat suatu perkara baik, sunnah, padahal bukan dari sunnah. Maka banyak dari kelompok orang-orang yang abid tanpa ilmu terjatuh kepada kebid'ahan. Apalagi diberikan subuhat-subuhat dengan dalil nenek moyang. Maka mereka melaksanakan, oh ini nenek moyang kami melakukannya. Oh ini tidaklah kami semenjak kecil melakukannya. Disebutkan tidak ada dalilnya oleh para ulama, maka mereka akan tetap melaksanakan peribadatan karena mendekatkan diri kepada Allah, kata mereka. Tapi tanpa ilmu. Maka syaitan tidak begitu takut kepada ahlul ibadah. Dan ahlul ibadah dengan peribadatannya tanpa ilmu, selain jatuh kepada bid'ah, juga mudah dan rentan untuk jatuh kepada kesyirikan. Seperti mereka orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dan bersyahadat dalam sholatnya, asyhadu alla ilaha illallah. Dan setelah zikir jama'i mereka yang bid'ah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian mereka suatu hari pergi alap barokah bersama orang-orang ahli syubhat, dari dai-dai ahli syubhat, akhirnya berdoa kepada selain Allah, jatuh kepada kesyirikan. Karena ahlul ibadah, aku ingin beribadah di kuburan wali fulan, salat di sana, berdoa kepada selain Allah, ibadah. Maka ahlul ibadah namun tidak mempunyai ilmu, masuk kepada kebid'ahan dan dia tidak mengetahui, dan bahkan masuk kepada kesyirikan dan dia tidak mengetahui. Kalau hanya sekadar ahlul ibadah. Maka ahlul ibadah di sini berapa banyak dari gulatu sufiyah, ibadah terus-menerus. Namun akhirnya mereka masuk kepada kesyirikan dan mereka tidak tahu. Karena orang-orang gulatu sufiyah mengajak sesembahan kepada selain Allah. Maka menuntut ilmu adalah ibadah yang paling mulia. Maka dalam hadis yang sering kita ulang, diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan juga dari Jabir bin Abdullah, yang keduanya datang dari berbagai jalan yang kebanyakan dhaif, namun bisa naik kepada derajat sahih li ghairih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Talabul ilmi fardhah ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Maka menuntut ilmu pertama wajib. Maka kita melaksanakan perkara yang wajib, pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Dan yang kedua, permasalahan menuntut ilmu, dia adalah perkara yang sangat urgen karena tujuan kita diciptakan ke muka bumi ini untuk beribadah. Maka jika seseorang tidak mengetahui ilmu, hanya sekedar ingin beribadah dan ibadah mereka akhirnya kembali kepada tuntunan nenek moyang atau kepada tuntunan persepsi, idiom ataupun anggapan, yang penting ini mungkin benar, maka dilakukan ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Maka ibadah yang kita diperintah oleh Allah dan merupakan misi dan visi kita datang ke muka bumi ini, seperti Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menjadikan jin dan manusia kecuali agar manusia itu untuk beribadah kepadanya.
maka ibadah tidak diterima kecuali dengan sunnah, mengikuti sunnah Nabi, dan juga dengan ikhlas. Dan sunnah dan ikhlas ini semuanya butuh kepada ilmu. Maka bersyukurlah wahai ibadah Allah, di mana kalian bisa menuntut ilmu terus menerus. Karena dengan kita menuntut ilmu terus menerus, insya Allah kita akan dalam keadaan as-sirat al-mustaqim. Sehingga syaitan yang membisiki kepada kebid'ahan akan terlontar karena ilmu kita. Dan juga syaitan akan membisiki kepada kesyirikan akan terlempar. Dan begitu pun syaitan akan memberikan subuhat-subuhat seperti di dalam hadis yang kita lewati, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari beberapa hari yang lalu, di mana la yazalun nas yas'alun hatta yas'alu man khalaqa hadihi Allah wa man khalaqallah. Maka syaitan akan memberikan subuhat di hati manusia di saat melihat pemandangan yang indah ataupun apa-apa yang ada di muka bumi dan di langit, maka terperangah ciptaan siapa? Allah. Maka syaitan akan membisikkan, lalu siapa yang menciptakan? Allah. Maka dengan ilmu kita mengetahui itu semua, bisa mengcounter subuhat-subuhat. Maka sekali lagi, bersyukurlah kepada Allah dalam keadaan kalian menuntut ilmu. Di mana kalian di sini, alhamdulillah setiap hari dari segi Sahih Al-Bukhari saja 1 hadis. Berarti sepekan 6 hadis. Berarti sebulan berapa? 24 hadis. Berarti 1 tahun berapa? 360 hadis dikurangi hari Ahad yang 1 itu. Dikurangi 12. Nah, dikurangi sebulan 4 kali. Berarti 4 kali 12, 48. 360 dikurangi 48 berapa? 322. Hakata 48 ataupun 18. Jadi ada 312 hadis 1 tahun. Sahih Al-Bukhari. Nikmat sekali. Maka wajib bagi kalian untuk bersyukur dengan apa? Dengan al-qalb wal lisan wal jawarih wal arkan. Al-qalb dengan mensyukuri. Wah, ini semuanya dari Allah. Bukanlah dari kekuatan antum menghafal, bukan juga karena kekuatan atau perintah dari ustadz untuk menghafalnya, bukan. Tetapi ini karena Allah mudahkan kepada kalian untuk bisa menghafal ilmu-ilmu di sini. Dan yang kedua, setelah di hati kita menetapkan dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu dalilnya. Berkata, alhamdulillah, Kau telah memudahkan kepadaku ya Rabb menghafal Sahih Al-Bukhari dan menghafalkan Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Begitu. Dan yang ketiga, beramal dengan al-jawarih wal arkan. Apa yang kalian ketahui dari hadis-hadis Sahih Al-Bukhari? Apa yang kalian ketahui dari Al-Quran yang kalian hafal di sini? Apa yang kalian ketahui dengan pelajaran-pelajaran akidah, fikih? Maka amalkan. Setiap apa yang dipelajari, diamalkan. Dan nanti akan memberikan ilmu nafi'. Dan ilmu nafi' diantaranya adalah ilmu yang menjadikan khosyah lillah. Maka alamatnya seseorang diberikan ilmu nafi', semakin bertambah ilmunya, semakin dia merunduk dan terus tersungkur takut kepada Allah. Seperti padi yang menguning. Di mana di musim tandur padi itu vertikal ke atas. Kemudian setelah mulai bulir-bulirnya penuh, menguning, kemana arahnya? Merunduk sampai sudut elevasinya misalnya 45, makin lebih lagi 30, 20, sampai menghadap kepada tanah. Dan kapan menghadap kepada tanah? Di saat ranum, di saat bulir-bulirnya menguning, dan juga penuh isinya. Menandakan semakin seseorang bertambah ilmunya, semakin dia tunduk. Tidak erogan kepada kaum muslimin ataupun tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah. Mengetahui bahwa Allah sari'ul hisab, Allah dzuntiqam, yang kuat sekali pembalasannya. Maka kita mengharapkan kepada Allah
diberikan ilmu nafi' dan harus diingat, harus kalian bersyukur. Syukur dari ilmu-ilmu kalian. Maka tidak kami menginginkan kalian di sini belajar semakin tahun semakin banyak ilmu, semakin sombong. Menganggap murid-murid yang lain bagaikan insek. Apa insek? Serangga. Yang mana nempel di wajah sekali pukul sudah mati. Atau nempel di hidung, diusap, ataupun ditakuti dengan tangan, maka dia jatuh. Tidak memandang kepada kaum muslimin seperti itu. Justru dengan bertambah ilmu, bertambah tawadhu, dan bertambah takut kepada Allah, itu yang kami inginkan. Maka kalian juga di sini, insya Allah setiap Senin dan Kamis berpuasa, dan insya Allah berbuka bersama, maka itu semua juga sarana agar kita takut kepada Allah. Jadi bukan hanya kita belajar seperti belajar di college, di tempat-tempat yang umum, tapi kita belajar ilmu agama. Yang diharapkan semakin bertambah ilmu, semakin bertambah khosyah. Maka pendalilannya di dalam ayat Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang maknanya, innama yufidul hasr. Maknanya, dengan baik dan benar, innama yakhshallaha min ibadil ulama, tidak ada dari makhluk yang Allah ciptakan orang yang paling takut kecuali para ulama. Karena mereka dengan ilmunya mengetahui sifat rububiyatillah, sifat Allah yang sangat murka kepada orang-orang yang berdosa kepadanya, dan sifat Allah yang maha pengampun bagi mereka orang-orang yang kembali kepadanya. Seperti itu. Akhirnya orang-orang yang berilmu tapi nafi', mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semakin bertambah ilmunya, semakin takut kepada Allah, dan itu harapan kita. Maka kenapa sering kami ulang-ulang, bersyukurlah kalian bisa menuntut ilmu terus-menerus, karena ini adalah amal ibadah yang paling tinggi dan paling ditakuti oleh syaitan. Dan juga bersyukur karena akan menyebabkan khosyah. Dan khosyah balasannya apa? Kiamat. Pendalilannya seperti di Al-Bayyinah ayat kelima. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbahu. Bahwa Jannatu Adn untuk orang-orang siapa? Yang takut Rabbnya. Siapa yang takut Rabbnya? Mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Mereka para ulama. Seperti ayat tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tidak ada dari makhluk ciptaan Allah yang paling takut kecuali mereka para penuntut ilmu dan para ulama. Maka semangatlah wahai thalabatul ilm dalam menuntut ilmu, dan jangan lupa bersyukur kepada Allah dan semakin takut kepada Allah dengan ilmu-ilmu tersebut. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Maka Senin depan kita menghafal tasmi mulai dari hadis ini. Oh, kalau kita sudah habis 1 bulan, bulan Masehi, misalnya selesai bulan Hijriah, kita ulang dari bulan ke bulan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Umar bin Hafs ibni Ghiyath. Haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mas, haddatsani Ibrahim At-Taimi. Haddatsani Abi qala khatabana Ali ala mimbarin min ajurin wa alaihi sayfun fihi sahifatun mu'allaqatun faqala wallahi ma indana min kitabin yaqra'u illa kitabullah wa ma fi hadhihi sahifah fanasharaha fa idza fiha asnanul ibil wa idza fiha al madinatu haramun min airin ila kadza faman ahdatsa fiha hadatsan fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain.
la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Wa idza fihi dimmatul muslimin wahidatun yas'a biha adnahum faman akhfara musliman fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain la yaqbalullah minhu sarfan wala adla. Wa idza fiha man wala qauman bi ghairi idni mawalihi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain la yaqbalullah minhu sarf. Syekh Al-Bukhari Umar ibn Hafiz ibn Ghiyath, dia adalah Al-Kufi. Dan dia di tabaqah yang ke-10 Al-Ashirah. Dan dia derajatnya thiqatun rubama wahmun, seperti diucapkan Al-Hafidh, maknanya rawi ini telah dithiqahkan oleh para ulama, dan ada para ulama sebagian yang mengatakan dia itu la ba'sa bihi. Maka yang telah mensikotkan seperti Abu Hatim dan Abu Zur'ah dan juga yang lainnya, dan yang mengatakan pas-pasan hafalannya seperti Ibnu Ma'in laisa bihi ba's. Maka kalimat laisa bihi ba's maknanya adalah hadisnya pas-pasan. Dan juga kata Imam Ahmad saduq, dia itu saduq hasanul hadis. Maka inilah kedudukan dari guru Imam Al-Bukhari. Dan dia mempunyai bapak yang muhaddis, dan di sini dia meriwayatkan haddatsana abi. Rabbi abi ay Hafiz Ibnu Ghiyath An-Nakhai Al-Kufi. Dan dia adalah seorang qadhi. Antum ta'rif ma makna al-qadhi? Dia seorang hakim yang hidup di zaman dulu, tidak seperti di zaman sekarang. Hakim di zaman sekarang kembali kepada hukum-hukum perdata. Pasal demikian di kitab hukum demikian. Adapun mereka salaf dahulu menjadi qadhi dari Al-Quran dan Sunnah. Maka menghukumi perkara-perkara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Qadhi dari Kufah adalah Hafiz Ibnu Ghiyath. Dia seorang rawi yang thiqah dan faqih. Karena tidak seorang menjadi qadhi kecuali faqih. Itu di zaman dahulu. Adapun di zaman sekarang tinggal hafal nggak hafal dari pasal-pasal, maka bisa menjadi hakim al-qadhi. Adapun bapaknya diriwayatkan oleh Al-Jamaah, berbeda dengan anaknya Umar, maka hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Ajah dan An-Nasa'i tidak meriwayatkan darinya. Hafiz Ibnu Ghiyath dipuji oleh para ulama hafalannya dari segi hafalan sadr, hafalan kitab, dhabtul kitab. Seperti berkata Ya'qub ibnu Saibah, thiqatun sabtun idza hadatsa min kitabihi wa yattaqi ba'da hifdhihi. Wa yattaqi ba'da hifdhihi, dan dijauhi sebagian dari hafalannya. Kitabnya madmun. Ini disebabkan karena dia seorang qadhi yang sibuk mengurusi manusia, perkara tanah, perkara warisan, perkara pernikahan, ini minta khula, ini minta cerai dan sebagainya. Begitupun dari Ali Ibnu Madini dikatakan, berkata Yahya Ibnu Sa'id, siapa Yahya Ibnu Sa'id? Al-Qattan, yaqulu awthaq ashabil a'mas Hafsu Ibnu Ghiyath. Dari orang yang paling thiqah dari murid-murid Al-A'mas adalah Hafiz Ibnu Ghiyath. Dia akhirnya menjadi qadhi di Kufah, kemudian berpindah ke Baghdad, juga menjadi qadhi di Baghdad.
Berkata Abu Daud As-Sijistani Sahibus Sunan, Abdurrahman ibnu Mahdi la yuqaddim ba'dal kibar min ashabil a'mas ghair Hafiz ibn Ghiyath. Bahwa Abdurrahman ibnu Mahdi tidak mendahulukan dari murid-murid Al-A'mas yang paling tua kecuali Hafiz ibnu Ghiyath. Maka Hafiz ibnu Ghiyath bisa dikatakan periwayatannya dari Al-A'mas dari orang-orang yang paling mutkin, ausakin nas, seperti disebutkan oleh para ulama tadi. Oleh Yahya bin Sa'id al-Qattan, ausak ashabil A'mas, Hafs ibnu Ghiyath. Kemudian anil A'mas, ma'ruf Sulaiman ibnu Mihran al-Asadi, wal Kufi kadzalik. Maka di sini ada 3 orang Kufi. Dan 4 nanti dengan Ibrahim ibnu Yazid at-Taimi. Sulaiman ibnu Mihran telah kita lewati di tabaqah yang khamisah. Dan Hafiz ibnu Ghiyath di tabaqah yang aminah. Dari tabaqah ke-8 ke tabaqah yang ke-5 ini merupakan suatu sanad yang baik, dan bahkan Hafiz ibnu Ghiyath min asbatin nas dari Al-A'mas. Dan Al-A'mas seorang mudallis, dan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi jika dia mengatakan qala dan an, maka